Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan hari ini di vlog ke-20 sekian. Oh, seperti yang kalian dengar, agak lagi ribut ini di rumah. Tapi kita bakal keluar nanti. Dan aku belum tahu topiknya apa, kita bakal coba cari ya nanti ya. Ya teman-teman, hari ini aku masak spaghetti apa ya, ini pakai tunfish atau tuna, ikan tuna teman-teman. Dan ini kelihatannya mungkin kalian mikir mana nasinya nggak enak segala macam, tapi ini jujur enak banget teman-teman. Kalau kalian udah terbiasa makanan kayak gini, enak banget ini. Tapi tentunya masakan Indonesia nggak tertandingi ya. Jadi kalau teman-teman ke Swiss bawain aku makanan empe-empe, bakso atau apa, aku senang banget ya. Sie bauen sich ein Nest und halten sich fest. Nein. Oh mau ini, yaudah ntar. Ya. Yummy. Wow. Mit dem Löffel essen. Aber weißt du, wie willst du ihn feiern? Nicht wegen der Geschenke, weil Geschenke können wir ja nicht wünschen. Ja, ich bringe. Für deinen Geburtstag, oder was? Ja. Wenn du den Geburtstag hast? Ja, das machen wir noch. Ronde kedua. Kenyang teman-teman, enak banget. Das klingt so wie Schnorcheln. Ya teman-teman, kita udah di luar lagi. Dan ini sekarang aku bareng Lian aja. Karena Seno ke tempat ulang tahun temennya ya. Dan aku tuh paling males ke ulang tahun anak-anak. Jadi istriku ke tempat ulang tahun temennya Seno dan aku jagain Lian. Ini suasana taman di sini ya teman-teman. Jadi ada bangku, biasanya ada tempat mainan anak-anak. Terusnya kalau buat yang dewasanya ada meja pingpong kayak gini. Dan ini biasanya keluar air-air gitu ya kalau misalnya ada anak-anak main di sini ya, kalau musim panas. Tapi ini lagi mendung banget cuacanya. Orang-orang udah pada pakai jaket dan memang dingin ya. Ya teman-teman, ini kayaknya kita harus balik ke rumah dulu karena aku kelupaan bawa jas hujan ya. Karena ini sering bakal hujan banget nih kayaknya cuacanya. Dadah sayang, dadah Seno. Dadah. Dadah Mami. Ya teman-teman, di bangunan ini ada organisasi namanya K5 ya. Dan di sini mereka suka ngajarin bahasa Jerman gratis, terus ngadain event-event sosial teman-teman. Ya teman-teman, jadi di sini kan banyak imigran gitu ya, dan mereka itu dikasih kesempatan untuk belajar bahasa Jerman teman-teman. Jadi bukannya, dan itu gratis semuanya ya. Jadi benar-benar pemerintah sini memberi kesempatan buat orang-orang yang datang ke sini untuk belajar bahasa Jerman ya. Ya teman-teman, kemarin ada kalau nggak salah orang yang bandingin sistem transportasi di Prancis dengan di Jakarta ya. Nah ini contohnya di Basel nih, bagaimana ini network transportasi umumnya di kota Basel ya. Dan networknya tuh bener-bener kayak padat gitu ya. Jadi bener-bener terkoneksi kemana-mana. Kalian mau ke mana itu bisa pakai transportasi umum teman-teman di sini. Bahkan keluar dari kota Basel juga ya, masih terkoneksi. Nih teman-teman, aku pengen nunjukin sedikit rambu lalu lintas di sini ya. Dan arti-artinya nih ntar ku tulis aja deh. Ya teman-teman, jadi di sini tuh nggak ada jalan yang nggak ada rambu lalu lintasnya, dan nggak pernah itu kayak, oh ini aku gimana ya jalannya, aturannya gitu, nggak ada ya. Jadi setiap jalan yang terregistrasi di kota Basel ini aturannya jelas banget. Ya saking gila aturannya ya, jadi orang sini kalau misalnya kita naik mobil terus kita nggak ngikutin aturan yang berlaku, diklakson sama mereka. Nah itu jarang banget kan denger klakson kalian. Nah itu biasanya kalau denger klakson itu tandanya either kalian ngelanggar sesuatu atau ada urgency sesuatu ya. Oh ya teman-teman, temanya hari ini mungkin kita bakal ngebahas hal-hal yang aku nggak pernah lihat di sini ya, tapi pernah kutemuin di Indonesia atau sering kutemuin di Indonesia. Ya, hal pertama yang aku belum pernah lihat di Swiss itu, tapi banyak di Indonesia, adalah pedagang kaki lima ya, di trotoar gitu. Jadi itu aku belum pernah lihat teman-teman. Kadang ada anak-anak sekolah yang jualan sesuatu di sini, gelar tikar gitu, terus dia jualan buku bekas. Tapi biasanya itu ada kayak event semacam hari jualan barang-barang bekas gitu ya, atau mereka jualan buat kegiatan sekolah. Nah kalau jualan buat kegiatan sekolah itu biasa ditolerir sih sama masyarakat ya.
Jadi pedagang kaki lima yang begitu aja jualan karena kebutuhan ekonomi tanpa ada acara tertentu gitu nggak pernah lihat ya, belum pernah lihat di sini. Tapi kerugiannya ada juga ya, cari makan susah. Dan yang pasti buka usaha juga lebih susah ya, karena aturannya semua jenis usaha, apalagi khususnya makanan. Kalau kalian mau jual makanan, aturan higienisnya itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau buka jualan di emperan gitu nggak bisa ya, pasti langsung kena kontrol dan banyak banget, bakal banyak banget hal-hal yang kalian langgar di situ. Tapi keuntungannya kualitas makanan yang dijual, jadi kualitas hygiene-nya terjaga dan segala macam. Hal selanjutnya yang aku belum pernah lihat teman-teman adalah pengemis di jalan raya ya. Pengemis ketika ada lampu merah gitu, di sini belum pernah lihat sama sekali pengemis. Ya tentunya ada pengemis juga ya di Swiss ya, tapi rata-rata stasioner. Jadi mereka duduk di suatu tempat, di kota atau di stasiun utama. Itu seringkali kita lihat pengemis ya. Walaupun jumlahnya memang nggak sebanyak di negara-negara Eropa lainnya sih. Ya mungkin kerugiannya kita jadi nggak bisa bersedekah di banyak tempat ya. Ya teman-teman, hal selanjutnya yang aku belum pernah lihat di sini itu spanduk di jalan raya di perempatan gitu ya. Jadi reklame itu sangat-sangat dikontrol di sini. Jadi kalau kalian mau pasang iklan harus di tempat yang disediakan kayak gini ya. Dan ini semuanya berbayar. Jadi nggak ada spanduk liar, ada juga sih. Maksudnya spanduk liar yang tapi bukan di jalan raya kayak yang kita kenal di Indonesia ya. Jadi ini salah satu perempatan yang lihat tuh nggak ada spanduk sama sekali, reklame atau apa ya, reklame politik nggak ada di sini. Aku belum pernah lihat ya. Maksudnya yang ilegal yang di perempatan pakai spanduk gitu. Ya tapi secara umum orang sini kayaknya nggak begitu peduli dengan politik ya. Jarang orang ngomongin politik di meja-meja restoran, di meja-meja di bar gitu. Oke, kemarin ada yang nanya teman-teman, di sini kok ada vandalismus gitu ya. Dan di sini memang banyak teman-teman, nggak sedikit ya. Jadi kayak di gorong-gorong kayak gini, di bawah jembatan kayak gini, banyak orang nulis-nulis apa namanya, slogan-slogan politik ya. Tapi anak-anak muda ini ya, vandalismus gini ya, atau kayak gini terusnya, atau yang agak bagus dikit ya gini. Ini teman-teman, moda transportasi yang paling aku benci di sini. Harganya mahal dan ini orang parkir sembarangan ya. Ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di Grüne 80. Ini kayak semacam apa ya, tempat taman. Jadi banyak taman-taman gitu dan ada restorannya, tapi tamannya besar banget teman-teman. Ya jadi di sini orang banyak, bukan orang sih, maksudnya mereka penyelenggaranya itu banyak nanemin kayak bunga-bungaan, terusnya taman-taman begini yang dihias. Dan ini semuanya dikasih kayak nama ya, jadi jenis bunganya apa. Jadi asik, bisa belajar juga. Ya, dan masuk ke sini gratis ya teman-teman. Jadi lokasi ini sebenarnya yang punya itu kayak semacam supermarket chain yang besar di Swiss ya, namanya Migros. Dan ini lokasi ini masuknya gratis. Tapi ya, dan ada danau buatannya. Asik banget deh kalau ngajak anak ke sini, anak-anak ke sini ya. Tuh ya kayak gini, tempatnya ada danau buatan, terusnya banyak bebek berkeliaran. Ini karena mendung ya, jadi agak sepi. Di belakang situ biasanya ada konser. Tuh. Iya, Lian aja seneng banget, dia nyantai banget duduk-duduk sambil ngeliatin bebek. Dan gak ada yang jualan makanan di pinggir-pinggir gini ya. Jadi kalau kalian mau cari makan, minum, itu kalian ke restoran di sana. Seegarten namanya restorannya. Ya beneran asik banget kalau tempat kayak gini nggak ada jualan-jualan makanannya ya, yang di pedagang kaki lima gitu. Nah ini restorannya teman-teman. Dan mungkin solusinya kalau di tempat kita biar nggak banyak pedagang kaki lima di tempat-tempat rekreasi itu, salah satunya buka food court ya, food court di situ misalnya, terus banyak pedagang yang boleh jual jajanannya. Ya ini jadi pengelolanya namanya Migros. Migros itu kayak Indomaret atau Alfamart ya kalau di Indonesia ya. Jadi saking kayanya mereka jadi banyak bikin tempat-tempat kayak gini yang balikin duitnya ke masyarakat lah, kurang lebih kayak gitu ya. Iya teman-teman, ini lokasinya banyak, jadi halaman luas kayak gini ya. Anak-anak bisa main di situ. Tapi seperti yang aku bilang tadi, lagi sepi karena mendung ya.
Dan ini terbuka buat umum, kalian bisa masuk gratis dan aturannya jelas banget. Dan ini lokasinya ya, peta-petanya. Ini kalau kalian mau bakar-bakaran, piknik gitu, lokasinya hanya boleh di sini. Terusnya ini ada juga restorannya di mana gitu ya. Ya teratur sih, tapi memang kalau bisa dibilang meriah di Indonesia ya. Tergantung kita suasana hati kita lagi kayak mana. Kalau hari ini aku memang lagi nyari keramaian, jadi kayaknya sepi banget gini. Tuh asik banget ya, rumputnya bagus, bisa nongkrong-nongkrong di sini sebenarnya. Ya lokasinya ini nggak jauh dari lapangan sepak bolanya, stadionnya FC Basel ya teman-teman, di belakang situ tuh stadion tuh. Nah ini tempat latihan mereka nih. Aku nggak tahu ini apakah juniornya atau yang kayaknya yang profesionalnya masih di sebelah sana ya, biasa latihannya ya. Tuh agak ketutupan dari sini. Ya klub bola di Swiss yang sering masuk Liga Champion gitu cuman FC Basel ya. Nih teman-teman, ini suasananya ya. Jadi kayak ada danau buatan gitu. Kalau ini danau asli mungkin sih. Kalau musim panas hijau kayak gini ya. Karena alga apa sih? Yang tumbuh-tumbuhan di bawah laut air itu jadi fotosintesis kan. Tuh ada bebek. Oke Lian, berangkat kita. Siap? Yuk berangkat yuk. Itu ada apa ya? Dinosaurus. Gila, gede banget dinosaurusnya. Wah. Ini kesukaannya Seno teman-teman. Yuk teman-teman, kita ngelihat lapangan bolanya FC Basel yuk. Nih kalau mereka latihan ya. Tuh, itu ada buat penontonnya di sebelah sana. Tapi mereka ada hordeng-hordeng kayak gini loh. Jadi kalau ada pertandingan ditutup ya, biar orang nggak nonton-nonton di sini nih. Rumputnya biasa aja sih sebenarnya. Kayak rumput Jepang biasa sih. Tapi kayaknya kalau di sini udah pasti standar FIFA ya. Tapi nggak wow gitu sih, nggak beda sih daripada rumput-rumput yang aku biasa tahu ya. Tapi dulu teman-teman. Ini menggambarkan Swiss banget nih. Aturan-aturan yang ditulisnya tuh ya, sampai sedetail itu. Tapi itu yang bikin orang kadang bilang ya terlalu teratur ya. Sorry agak kepotong tadi, soalnya lagi makan gitu, tadi lagi jalan-jalan gitu, ternyata ketemu orang Indonesia ya. Oh ya teman-teman, ini mungkin salah satu hal yang juga jarang dilihat di Indonesia ya. Jadi ini ada showroom Porsche. Porsche itu termasuk mobil mewah ya. Bahkan di sini juga termasuknya mobil mewah. Dan ini hari Minggu teman-teman. Jadi toko-toko tuh tutup sebenarnya. Tapi mobil-mobilnya itu nggak ada yang dimasukin ya. Ini mobil ini nggak dimasukin ke showroomnya ya. Nah ini mungkin yang jarang ditemuin di Indonesia, tapi di sini hal yang biasa banget teman-teman. Karena juga toko-toko juga yang ada etalasenya tuh etalasenya nggak ditutup ya. Jadi yang kaca-kaca kayak gitu juga dibiarin begitu aja. Yuk lanjut. Sama ini semua mobil-mobil yang bekas bakal dijual ya teman-teman. Ini sebenarnya showroom mobil juga. Dan mobil-mobil di sini tuh kalau mobil bekas yang mau dijual itu biasanya dipajang di luar ya. Jadi nggak dimasukin garasi gitu, karena mungkin menghemat tempat sih. Tuh di sini juga sama aja ya, itu mobil Lexus bekas atau Jeep semuanya ditaruh di luar yang mau dijual ya. Tuh ya teman-teman, dicoret-coret ada juga ya di sini ya. Ini juga dicoret-coret kayak gini juga ada ya. Jadi bukan hal yang langka di sini. Nih di depan saya juga. Nah ini lebih kacau lagi teman-teman, satu kereta ya, atau dicoret-coret, satu gerbong tram gitu. Dan ini juga nih, dicoret-coret sampai segitunya ya. Ya teman-teman, ini hujan ya, jadi aku agak buru-buru nih. Nah ini aku pengen nunjukin salah satu tempat yang kalian bisa naruh barang-barang bekas, baju ya khususnya baju yang udah kalian nggak pakai. Nah ini bisa dimasukin sini dan nanti kalau bisa sudah dibersihin ya. Dan ini buat orang-orang yang nggak mampu ya. Ya teman-teman, ini karena hari Minggu sepi banget ya, tapi ini tempat parkir ya. Dan satu hal yang aku nggak pernah lihat di Swiss itu kecuali di hotel adalah tukang parkir teman-teman. Tukang parkir selama seumur-umur aku di sini belum pernah lihat, kecuali kalau valet ya, kalau di depan hotel gitu ada. Ya teman-teman, ini hujan, jadi kita berteduh dulu.
sambil kita mau pasang pelindung hujannya di strollernya Lian ya. Nah, satu hal juga, ini hal kecil sih. Di sini aku belum pernah lihat orang boncengan motor bertiga misalnya ya, atau bawa anak kecil di motor. Itu belum pernah ngelihat sama sekali. Ya memang safety di sini nomor 1 ya. Tapi ya itu jadinya kurang fleksibel. Jadi kalau kalian keburu-buru terusnya mau ngajak anak kemana gitu, walaupun di kompleks gitu, aku belum pernah lihat ya tempat-tempat yang nggak ada orang pun, nggak ada orang bawa anak kecil digendong naik motor gitu, nggak ada ya. Oke teman-teman, udah kita plastikin jadi aman dari hujan ya. Yuk kita berangkat yuk, mumpung belum deres banget. Oke teman-teman, di sepanjang jalan ini aku nggak bisa ngevlog ya karena hujan, jadi aku berangkat, nanti kita ketemu di rumah ya. Ya teman-teman, salah satu yang juga nggak ada di Swiss itu adalah kucing liar atau anjing liar ya. Biasanya hampir semua kucing atau anjing itu ada pemiliknya. Ya, jadi kenapa aku tunjukin iklan ini? Jadi ini tulisannya, ada orang bertanya, dia ngelihat kucing ini sering seliweran di rumah dia. Dia pengen tahu ini kucingnya siapa sih? Nah, makanya dia kasih nomor telepon, tolong hubungi nomor ini kalau kalian merasa ini kucing kalian gitu. Oh ya teman-teman, kuis hari ini. Jadi Swiss itu terkenal banget dengan militernya ya. Jadi dari zaman dahulu itu militer Swiss itu disegani karena kedisiplinannya dan keloyalannya ya. Nah, ada salah satu pemuka agama dunia yang hanya mau dilindungi oleh prajurit Swiss, teman-teman. Sebutin siapa dan apa nama pasukan Swiss yang dipakai ya. Siapa yang datang itu? Nah guys, berantakan banget rumahku. Ya teman-teman, jadi yang nggak ada juga di sini yaitu salah satunya pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ya. Itu aku jarang banget ngedengar ada temen atau orang yang punya pembantu yang tinggal di rumahnya ya. Jadi yang ada kayak au pair gitu, atau kalau bangsawan mungkin ada ya. Tapi kalau pembantu rumah tangga untuk rakyat-rakyat biasa gitu jarang, atau belum pernah bahkan ya dengarnya. Ya jadi pembantu rumah tangga itu datangnya di sini cuman per jam, sejam 2 jam mereka bersihin rumah, terus mereka pergi lagi ke rumah-rumah lain ya. Jadi misalnya sehari itu mereka kerja di 3 atau 4 keluarga, dan satu keluarganya cuman 2-3 jam aja ya. Oh ya teman-teman, satu hal lagi sebelum kita tutup ya. Jadi yang nggak ada juga di sini itu televisi di kantor-kantor pemerintahan ya. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya kalau kita masuk kantor kecamatan, kantor polisi atau apa, itu biasanya ada TV yang nyala ya. Nah di sini itu kayaknya no-go banget deh. Ada televisi yang nunjukin acara apa gitu kan, berita. Biasanya kalau di sini TV-TV yang ada itu cuma membuat nunjukin informasi aja ya, tapi nggak ada acara TV yang diputer di kantor pemerintahan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video ini. Terima kasih banget udah nonton vlog ini, dan terima kasih banget buat kalian yang udah nulis komentar. Jangan lupa ikutin giveaway-nya, tulis komentar, jawab pertanyaan kuis, posting story, dan ikutin giveaway-nya. Nanti aku bakal tulis siapa-siapa pesertanya ya, jadi biar kalian tahu bahwa kalian benar-benar udah ikutan giveaway-nya, dan biar kalian nggak ragu ya ngikutin persyaratannya. Yaudah, sehat selalu teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.